Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul pengembangan ilmu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Fikri Dwi Putra Widodo, Sony Aura Rahman, Muhammad Tori Syifa, Raka Fatir Wicaksana, Suryanto, dan saya sendiri Isna Rahmatikawati, Farlinda Rahma, dan yang terakhir Raden Riki Ardan. Untuk presentasi kali ini, pokok pembahasannya yang pertama adalah pengembangan ilmu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudara Suryanto untuk melanjutkan presentasinya. Oke, pengembangan ilmu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Nontonegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri, yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudur pandangan dari subjek ilmu pengetahuan, dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila-sila yang terdapat di Pancasila ini merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. A. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengembangkan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Next, kesimpulan, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil.
Baik, karena sesi presentasi sudah selesai, saatnya memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Di sesi diskusi ini, kami akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan, kritik, atau saran kepada presentator. Dengan cara, audiens akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada presentator, lalu presentator akan menjawab pertanyaannya. Untuk itu, kepada audiens yang sudah bersiap untuk memberikan pertanyaan, diharap untuk menghidupkan mikrofon. Saya persilakan untuk audiens yang pertama, yaitu Saudara Thorik. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang terjadi apabila perkembangan iptek di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Saya persilakan kepada presentator untuk menanggapi pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Thorik. Apa yang akan terjadi apabila pengembangan iptek di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, jika pengembangan iptek tidak sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan malah banyak menyerap nilai dari negara-negara barat, maka akan menimbulkan dampak negatif dan juga mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti misalnya spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, karena presentator sudah menanggapi pertanyaan yang pertama, sekarang saya persilakan untuk Saudara Raka untuk memberikan pertanyaannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mengapa pengembangan ilmu harus berpatok kepada penerapan Pancasila? Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Saya persilakan kepada presentator untuk menanggapi pertanyaan dari audiens. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raka. Mengapa pengembangan ilmu harus selalu berpatok kepada penerapan Pancasila? Menurut saya, pengembangan ilmu harus selalu berpatok kepada penerapan Pancasila karena Pancasila sendiri merupakan dasar-dasar bagi nilai-nilai pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, pada hakikatnya, sila-sila dalam Pancasila harus merupakan sumber nilai bagi kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembangan iptek. Baik, karena presentator sudah menanggapi pertanyaan kedua, selanjutnya saya persilakan kepada penanya yang ketiga, yaitu Saudara Fikri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tentu saja ada dampak positif dan negatifnya. Yang ingin saya tanyakan, apa dampak positif dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Terima kasih. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Saya persilakan kepada presentator untuk menanggapi pertanyaan dari audiens. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudur pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu artinya kelima, Pancasila merupakan pegangan atau pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, karena presentator sudah menanggapi semua pertanyaan dari audiens, saya cukupkan sesi diskusi ini dan sesi selanjutnya adalah penutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya memohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.